Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Aderima Suryani dalam beberapa menit ke depan di kelas 12 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nuruddin yang akan Ustazah melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, sistem debit dan kredit, dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat kolom atau tabel persamaan dasar akuntansi, serta bagaimana cara kita mencatat transaksi-transaksi dalam sebuah perusahaan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Coba kita lihat bersama-sama. Di sini akan kita buat kolom dulu atau tabel persamaan dasar akuntansi, di mana sebelum kita membuat kolom tentu kita buat dulu apa perusahaan yang akan kita catat transaksinya dan tahun berapa atau bulan berapa. Setelah itu kita lihat di sini ada beberapa kolom. Kolom yang pertama itu tanggal ataupun nomornya, tanggal transaksi ataupun nomor transaksi. Yang kedua ada itu kolom aset atau harta atau juga aktiva, di mana aset dan aktiva yang sebelumnya sudah saya jelaskan ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Dan kolom yang ketiga ada liabilitas. Liabilitas itu apa? Utang usaha atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Ini kolom yang ketiga. Dan kolom yang terakhir ada keterangan dari transaksi suatu perusahaan. Dan pada kali ini kalau sudah kalian bisa membuat kolomnya, bisa dilihat dari yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mencoba membuat suatu contoh dari perusahaan jasa, di mana di sini kita kasih nama perusahaan jasanya yang bergerak di bidang servis sepeda motor Fikri. Servis sepeda motor Fikri. Transaksinya selama bulan Agustus yang kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi atau kolom yang sudah kita buat tadi. Yang pertama kita lihat transaksinya. Yang A, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Jadi akan kita masukkan ke dalam kolom atau tabel persamaan dasar akuntansi tadi. Kalau dia menginvestasikan, artinya apa? Kas akan bertambah. Berapa bertambahnya? 10 juta. Kita masukkan ke dalam akun kas atau kolom kas. Setelah itu katanya peralatan kantor, dan peralatan kantor 500.000. Kita letakkan di peralatan kantor, di kolom peralatan kantor bertambah 500.000, dan juga modal bertambah dari investasi 10 juta ditambah peralatan, maka modal awalnya atau investasi awalnya menjadi 10.500.000. Nih transaksi yang pertama. Sampai di situ kita lanjutkan transaksi yang B atau yang berikutnya.
dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar Rp60.000. Kalau dibayar sewa berarti mengurangi kas dan juga mengurangi modal. Nah, itu perlu anak-anak ketahui. Ketika kita membayar tunai, maka akan mengurangi kas dan juga modal. Nah, lalu bagaimana pencatatannya? Kita masukkan ke dalam akun kas 60.000 dan modal juga 60.000. Kenapa dikurung? Itu tanda kurang, yaitu tanda pengurangan. Ini dinamakan beban sewa. Jadi setelah kita kurangi, hasil dari kas menjadi 9.940.000. Sedangkan peralatan tetap 500.000 dan modal juga berkurang menjadi 10.440.000. Berikutnya transaksi yang C, dibeli secara kredit. Ingat, ini kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Ingat, ini kredit. Jadi pencatatannya seperti apa? Karena ini masih kredit, berarti belum mengurangi kas kita dan juga belum mengurangi modal. Maka kita tulis di kolom perlengkapan sebanyak 400.000 dan peralatan 1 juta. Karena ini tadi kredit, maka akan menjadi utang usaha, yaitu utang usaha yang harus kita bayar. Diletaklah di utang usaha 1 juta ditambah 400, maka menjadi 1.400.000. Tuh. Apa perbedaan perlengkapan dan peralatan? Di sini beda, ada perlengkapan, ada peralatan. Kalau perlengkapan barang yang bisa habis. Kalau peralatan barang yang hanya bisa susut seperti gedung, kendaraan, dan lain-lain. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat lagi hasilnya. Saldo kas tetap, perlengkapan menjadi 400, peralatan karena ditambah 1 juta menjadi 1.500.000, utang 1.400.000 dan modal 10 juta tetap 440.000. Nih, transaksi berikutnya kita lihat lagi transaksi yang D. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Kalau diterima pendapatan, kita bekerja sebagai perusahaan sepeda motor, servis sepeda motor, kita mendapatkan hasil kerja kita, itu namanya pendapatan servis, maka akan menambah kas dan juga menambah modal. Kita lihat yang masuk ke dalam kas 1.600.000 dan juga kita tuliskan di tabel modal juga 1.600.000. Itu keterangannya pendapatan servis. Jadi kas kita bertambah menjadi 11.540.000 dan modal juga bertambah menjadi 12.040.000. Paham sampai di situ? Kita lanjutkan yang E. Dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Ingat sebelumnya saya menjelaskan tadi, kalau dia dibayar langsung bukan kredit, maka akan mempengaruhi atau akan mengurangi kas dan juga modal. Kita lihat di situ, betul? Nah, ada tanda kurung 200.000 di E.
yaitu mengurangi kas kita dan mengurangi modal, maka kas berkurang menjadi 11.340.000 dan modal juga berkurang menjadi 11.840.000. Kita lanjutkan lagi yang F. Apa transaksinya? Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difaktorkan untuk ditagih. Berarti difaktorkan untuk ditagih ini masih kategori piutang. Kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, tetapi belum kita menerimanya, hanya faktur untuk ditagih dulu. Artinya piutang kita bertambah 750.000 dan modal juga bertambah, yang disebut dengan pendapatan servis, yaitu 750.000. Maka menjadi untuk kas tetap, sedangkan untuk modal menjadi 12.590.000. Yang lain tetap ya, yang